Di pedalaman Rusia yang beku, ada sebuah tempat di mana hukum alam seolah berhenti berfungsi. Sebuah tempat yang dipercaya tidak pernah benar-benar mengizinkan siapapun untuk pulang dengan jiwa yang utuh. Namanya Foto Vaara. Tempat ini nyata, koordinatnya ada di peta, tapi apa yang bernafas di dalamnya hingga kini masih menjadi misteri yang enggan terpecahkan. Suhu di sana bisa turun drastis tanpa peringatan. Dingin yang bukan sekadar menusuk kulit, tapi merambat perlahan, masuk ke tulang, mengunci gerak, dan membungkam napas. Bahkan angin pun terasa seperti bisikan yang terlalu lama tertahan. Pepohonan di sana tidak tumbuh ke atas. Mereka meliuk, terpelintir, seperti sedang meronta kesakitan. Seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat mencengkram dan memaksa mereka tunduk. Dan batu-batu raksasa ini berdiri seimbang di atas batu kecil dalam posisi yang secara logika mustahil. Seperti ada tangan tak kasat mata yang sengaja menatanya. Suku Sami kuno yang pernah mendiami wilayah itu tahu satu hal. Jangan pernah mengganggu keheningan Foto Vaara, karena jika kau melakukannya, kau akan menjadi bagian dari keheningan itu selamanya. Namun, kengerian Foto Vaara bukan hanya pada bentuknya yang aneh, tapi pada suasana yang terlalu sunyi. Sunyi yang tidak wajar. Tak ada suara burung, tak ada serangga, tak ada angin yang benar-benar terdengar. Hanya kehampaan yang terasa hidup. Seorang pria datang, membawa kamera. Ia ingin membuktikan bahwa semua ini hanyalah mitos. Awalnya, semuanya normal. Hutan, kabut, dan dingin yang perlahan menggigit. Tapi kemudian, dia menyadari sesuatu. Keheningan itu terlalu dalam, dan suara langkah kakinya tidak sendiri. Di belakangnya, ada langkah lain, pelan mengikuti. Di antara celah pohon, dia melihatnya. Sosok hitam, diam, mematung. Dan pada saat yang sama, teknologi mulai mengkhianatinya. Kompasnya berputar tanpa arah. GPS-nya mati. Seolah-olah tempat ini menolak untuk dipetakan. Lalu, suara itu datang. Bisikan, pelan tapi jelas, memanggil namanya dari kegelapan. Keringat dingin membasahi lehernya, meski suhu terus turun hingga terasa membekukan darah. Insting primitifnya berteriak, lari. Dia berlari. 1 kilometer, 2 kilometer. Tapi setiap jalan selalu kembali. Setiap belokan membawanya ke tempat yang sama. Seolah-olah gunung itu melipat ruang, mengurungnya dalam labirin tanpa pintu keluar. Kengerian itu tidak langsung membunuhnya, tapi perlahan menggerogoti akal sehatnya. Dingin, sunyi, dan sesuatu yang selalu mengawasinya. Setahun kemudian, rekaman terakhir ditemukan. Pria itu berdiri, tepat menghadap kamera. Dia tidak berteriak, tidak meminta tolong. Hanya diam, dengan mata kosong, gelap, seperti jiwanya sudah diambil. Dan di belakangnya, bukan hanya satu sosok, tapi banyak. Berdiri berjajar, diam, menatap, menunggu. Menunggu mangsa berikutnya. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu. Apakah mereka hanya tersesat, atau memang tidak pernah diizinkan pulang?